Jadi saya akan masuk ke ini ya, CNC Lab. Sini saya akan tampilkan di sini ya. Baik, sudah terlihat ya layarnya. Kita masuk di sini. Nah, yang pertama itu kita harus melakukan setting offset dulu ya, setting offset untuk benda kerja. Jadi setting offset ini salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui lokasi benda kerja kita itu dari pahat yang digunakan. Jadi tahu mesin itu posisinya di mana sih bendanya, besarnya seperti apa gitu, dimensinya. Karena kan kalau misalnya kita ganti pahat ya, kita kan hari ini atau kemarin itu masih menggunakan satu pahat saja, satu jenis. Nanti kalau misalnya kita menggunakan dua jenis atau tiga jenis pahat, kita harus setting offset untuk masing-masing pahat juga. Kalau kita benda kerjanya kita ganti ukurannya, itu kita juga harus melakukan setting offset. Nah di sini, nah ini kita pakai ini ya, Transoft ini, buat sambil dibuka ya saya ya. Ini adalah Mitsubishi M70T yang kita pakai. Nah jadi, nah ini sama ya, ini dinyalakan dulu, kan kemudian kita bisa pindahkan ke dua dimensi gitu. Oke. Nah di sini kalau ada G-code yang sebelumnya ini kadang-kadang mengganggu ya karena ada bentuknya ya. Nah ini bisa kita empty kan di new empty code ya, klik yang di bagian atasnya sini. Oke, jadi klik di sebelah sini ya, ini ada new empty code, jadi diklik dia jadi empty. Nah kemudian berikutnya adalah kalau untuk setting adalah kita pilih pahat dulu. Kita pilih pahat. Nah, misalnya di sini ada macam-macam yang sudah jelaskan. Kita lihat di sini, ini misalnya untuk turning ya, lakukan untuk turning, yang pahat nomor satu. Dan di sini ada parameternya, misalnya length, thickness, mouse radius, dan lain-lain ya. Ini ada parameter di sini. Nah, parameter ini sebenarnya bisa kita ganti ya, kita sesuaikan. Jadi kalau udah, misalnya kita pilih nomor 01, maka kita drag, kita pilih di T001. Lalu kita pilih mount ya, mount tool. Lalu oke. Okay. Nah, selanjutnya di sini kan sudah ada ya pahatnya ya. Nah, ini pahatnya udah masuk. Nah, kita pilih benda kerjanya. Jadi bisa pilih di sini workpiece setup, pilih stock size. Nah, ini karena saya akan pakai yang 100 ya, jadi akan diameternya 100 ya. Nah, terus kemudian kita perlu setting titik nol dulu. Kita balikan ke referensi, diklik di referensi. Kemudian misalnya X ya, kita tanda tambah. Kan dia akan bergeser ke bawah. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah koordinatnya. Nah, ini penting nih, koordinatnya. Bahwa koordinatnya X positif itu ke bawah ya, dan Z positif itu ke kanan. Nah, itu koordinatnya perlu diperhatikan di sini ya. Nah, lihat ya, X-nya ke bawah, Z-nya ke kanan. Untuk Z, ini berarti seperti ini. Ini di tanda tambah. Oke. Udah di setting. Nah, berikutnya kita perlu melakukan phasing ya. Kita perlu melakukan phasing. Nah, di sini ada di atas ada edit ya, edit, edit, kita klik, lalu di sini modenya kita pilih MDI ya, MDI. Lalu kita masukkan M-code ya, M03. M03 itu untuk menyalakan ya, untuk memutar spindle. Kemudian S ya, misalnya S-nya 500 ya, S 500. Nah ini untuk kecepatan ya, kecepatan putarannya. Jadi kalau sudah, sini kita klik yang ini start ya. Nah ini mungkin agak berisik ya. Ini kalau saya sih lebih suka dimatikan ya si tornadonya karena ganggu kuping. Ini kan sudah ya, misalnya ini udah muter. Sekarang kita lakukan phasing ya, lakukan phasing. Nah ini bisa pakai rapid. Oke sorry, ini mestinya dipilih dulu jog ya, jog. Lalu rapid. Kemudian kita geser Z-nya ke negatif ya. Misalnya Z-nya ditarik. Kemudian X-nya kita negatif ya ke atas ya. Ya rapid dimatikan.
bisa diperbesar ya. Kalau mau misalnya sedikit masuk, kemudian Z-nya dimasukkan sampai beramnya kelihatan ya. Ada percikan. Udah. Lalu kita tarik ke atas ya, X-nya. X-nya negatif. Atas. Atas sampai habis semua ya. Nah, habis segini. Nah, setelah ini habis, kita di sini menu setup ya, ingat ya menu setup. Nah, di menu setup ini ada T offset ya. Kita klik. Nah, kemudian ada line data klik yang di bawah. Lalu kita masukkan nilai Z-nya. Kita geser pakai tanda tambah yang di kanan ini. Kita masukkan nilainya 400 minus 406 ya. Ini bisa pakai keyboard ya. Minus 406.451. Lalu kita pilih sama dengan input di sini. Udah. Lalu kita tarik sekarang setelah Z-nya sudah kita setting, kita tarik ke arah sumbu X positif ya. Tarik ke arah sumbu X positif seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Lalu kita catat sini ya sumbu X-nya. Dia ada di minus 208,538. Artinya di sini kita pindahkan ke bagian X. Ini kita masukkan minus 208,538. Lalu kita pilih sama dengan input di sini. Lalu kita lakukan lagi casing ke arah sumbu Z ya, negatif. Ya, nggak usah terlalu banyak, mungkin bisa terlihat bedanya sampai segini. Lalu kita matikan mesinnya dulu. Lalu kita lakukan pengukuran pakai measure feature line. Ini ada jangka sorongnya, kemudian kita pilih titiknya. Di sini ada 96,462. Ini masukin ya sama dengan minus 96, titik ya, titik 462. Lalu di sini pakai plus input. Kita pakai plus input di sini. Ini selesai ya. Saat ini kita sudah melakukan setting offset. Nah, lalu kita measurement-nya kita exit. Kita keluar. Ini X-nya sudah. Nah, ini kita bisa kembalikan ke koordinat awal ya. Untuk X-nya. Jadi kita masukin ke ref di sini. Lalu dan Z-nya. Kita balikin ke home. Itu adalah cara untuk melakukan setting offset seperti itu kurang lebih ya. Nah, selanjutnya setelah setting offset, nah berarti kan sudah diketahui lokasi benda kerjanya. Nah, di sini kita perlu menulis ini ya, CNC block ya, blok code programnya. Nah, di sini kalau kita lihat blok programnya itu kita bisa bagi ya. Yang pertama ada kode N, itu untuk sequence. Kemudian ada G, ada XY. Nah, XY di sini yang perlu dipahami ya. Di sini XY-nya adalah kalau mesin yang Mitsubishi itu dia arah X-nya sumbu koordinat seperti ini ya. Arah sumbu koordinat seperti ini. Nah, ini X dan ini Z. Yang positif ya. Z. Jadi ini nanti Y-nya itu adalah nilai Z-nya. Sedangkan F itu adalah feed function ya, atau kecepatan pemakanannya. Kecepatan pemakanan per satu putaran spindle ya. Berapa kecepatan pemakanan benda kerjanya. Lalu untuk S itu spindle speed, berarti kecepatan spindle-nya, kecepatan putarnya RPM-nya. Lalu tool function ini adalah untuk memilih pahatnya. Nanti ada T0101. Biasanya 0101 artinya untuk pahat yang pertama. Jadi harus diusahakan sama ya. Jadi aturannya itu misalnya kalau pahat 1 T0101 artinya kita pakai pahat pertama ya.
Jadi kalau pahatnya diganti, nanti bisa T0100. Kemudian kita masukin pahat kedua, misalnya T0202. Kemudian ada M function, misalnya M03. Dan di sini bisa pakai titik 2, jadi sebenarnya boleh pakai titik 2, boleh tidak. Ini adalah EOB ya, atau end of block. Contohnya sequence itu bisa ditulis seperti ini. Misalnya N01. Kemudian misalnya G00. Misalnya X-nya adalah X0. Boleh pakai titik, boleh tidak ya. Kemudian Z-nya adalah 0. Nah, untuk speed ya, karena ini G00 itu adalah gerakan cepat tanpa pemakanan. Jadi dia tidak ada kecepatan speednya gitu ya. Jadi bisa ada nilai speednya itu kalau misalnya blok kedua, misalnya M02, misalnya kita lakukan pemakanan, misalnya G01 ya, misalnya adalah X 0, kemudian misalnya ini misalnya ya, misalnya Z-nya adalah minus 10. Jadi arahnya dia ke kiri. Misalnya kita masukin feed function ya, berarti misalnya F misalnya 0,2, artinya 2 mm per 0,2 mm per satu putaran spindle. Nah, ini bisa seperti ini penulisannya ya. Atau kadang-kadang, nah ini kita tidak perlu menuliskan si N-nya ya. M-nya ini boleh tidak ditulis ya. Ini boleh tidak ditulis. Kemudian untuk perintah yang sama, ya ini N-nya ini boleh tidak ditulis. Untuk perintah yang sama, misalnya kan ini X0 ya. Kemudian di sini X0 lagi. Nah ini X0 yang kedua ini boleh tidak ditulis ini. Jadi cukup Z min 10 saja. Kalau dia misalnya masih G00, misalnya jadi G01 ya. Ini G01-nya boleh tidak ditulis. Misalnya kita ganti ya X-nya sekarang. X-nya balik ke X misalnya X10 gitu ya. X10. Nah, Z-nya misalnya tetap, berarti cukup X10. Nanti feed-nya selama feed-nya tidak berganti, maka di sini juga tidak perlu kita tuliskan. Jadi bisa lebih sederhana ya penulisannya. Kurang lebih seperti itu ya untuk penulisan dalam bentuk bloknya, blok program. Nah, selanjutnya, nah di sini ada G00 ya. Jadi G00 itu adalah gerakan tanpa pemakanan. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini sebuah koordinatnya beda. Ini kita harus diperhatikan. Ini contoh sebuah koordinat yang X-nya ke atas, Z-nya ke kanan. Jadi kalau seperti ini, misalnya ini adalah posisi awal ya. Jadi ada posisi itu ada dua. Ada posisi absolut. Absolut itu pakai X ya. Ini adalah posisi absolut. Ini absolut. Atau bisa juga pakai U ya. Ini untuk yang relatif. Itu juga kalau Z itu artinya dia absolut. Sedangkan kalau pakai W, dia artinya relatif. Untuk yang koordinatnya absolut, misalnya ini adalah titik 0 ya, X00, dia akan pindah ke X 150 dan Z 100. Ini adalah koordinatnya. Nah, kemudian yang ini dari awal, ini misalnya ini posisi 1 ya, ini adalah posisi 2. Dan ini adalah posisi 3. Di posisi 1-nya 00, posisi 2-nya adalah X 150, Z-nya 100. Yang posisi 3, X-nya 200, Z-nya 200. Ini kalau pakai koordinat absolut ya, jadi tulisnya seperti ini. Kita lihat ya, ini G00 ya. G00 artinya dia pindah, yang ini ya, dari titik 1 ke titik 2. Sedangkan yang bawah, dia dari titik 2 pindah ke titik 3. Sedangkan kalau ini adalah absolut, sedangkan kalau yang relatif, seperti ini. Jadi dia deltanya di sini ya. Deltanya. Ini deltanya, delta X dan delta Z ya. Kalau kita lihat di sini kan 00 ke 150, maka di sini kita tulisnya adalah U 150. Karena 150 dikurangi 0 ya. Kemudian
Z-nya kan 100 ya, berarti jadi 100 juga. Ini dari 1 ke, kemudian dari 2 ke 3, karena posisinya di 200, awalnya 150, maka ini adalah delta X-nya adalah 200 dikurangi ini ya. Delta X itu jadi U ya sini ya. Jadi U ini artinya adalah U-nya itu sama dengan 200 dikurangi 50 ya. Sama dengan 150 ya. Sama dengan 50. Maka dapatnya U-nya U50. Sedangkan delta Z-nya itu ditulis dalam bentuk W. Nah, ini adalah 200 dikurangi 100. Maka ditulisnya nanti W-nya adalah W-nya W 100 ya. W 100. Ini untuk posisi G00. G00 seperti ini. Jadi dia tanpa ada pemakanan ya, tanpa ada fin. Nah, ini contohnya. Nah, ini perlu diperhatikan ya, lagi-lagi ya. Ini kalau mesin M70 kayak itu koordinatnya beda. Ini kalau koordinatnya seperti ini. Lihat nih. Ini koordinatnya seperti ini. Yang ini positif X ya. Yang ini adalah positif Z. Dan ini adalah misalnya ini adalah posisi awal ya. Ini posisi awal si pahat kita. Ini adalah posisi awal pahat kita di sini. Nah, ketika dia diperintahkan misalnya G00 ya. Ini akan ada perintah misalnya G00 ke posisi ini ya. Posisi 1 ya. Ini adalah posisi 1. Maka perintahnya G00 ini adalah X. Kita lihat ya. Kalau X itu, nah ini perlu diperhatikan, X itu menyatakan diameter ya. X itu menyatakan diameter. Di sini X-nya adalah diameternya ya, kita lihat ya. Diameternya adalah diameternya ada 25 ya. Diameternya adalah 25 mm. Apabila koordinatnya seperti ini, X-nya ke atas, nah, maka titik ini adalah X25. Yang ini ya, ini adalah X25. Jadi ini bukan jari-jari ya, ini adalah diameter. Ini X25. Kemudian Z-nya berapa? Nah, ini Z-nya nih. Ini Z-nya ya. Z-nya artinya dia masih positif ya. Ini adalah Z5. Seperti itu. Jadi ketika ini dijalankan, maka pahat ini akan bergerak seperti ini. Dia akan bergerak dari posisi awal ke X25 dan Z5. Ini jika posisi koordinatnya di seperti ini. Bahkan kalau untuk ya, untuk yang Mitsubishi M70, dia bentuk koordinatnya seperti ini. Nah, dia beda ya. Ini positifnya ke bawah X. Nah, posisi pahat awal itu di sini ya, posisi pahat awal. Seperti ini ya posisinya. Jadi kalau misalnya kita masukin X25, nah ini dia akan bergerak ke ini. Dia akan bergerak. Dia bergerak ke sini. Ini adalah X25 Z5. Ini kalau posisi koordinatnya yang seperti ini. Jadi harus dipahami ya. Kadang-kadang textbook itu ada yang pakai koordinatnya X-nya ke atas, Z-nya ke kanan. Atau ada yang seperti ini. Jadi ini beda. Bedanya positifnya ke bawah gitu ya, positifnya ke bawah. Jadi kalau X25 dia di posisinya di bawah, bukan di atas. Itu untuk G00. Nah, selanjutnya G01. Nah, G01 itu adalah gerakan pemakanan ya, secara linear. Jadi dia ada feed ya, dia ada pemakanan. Nah, untuk G01 di sini sama ya. Misalnya ini adalah posisi awal ya, ini posisi 1. Ini posisi 2 dan ini posisi 3. Dia juga sama, dia punya koordinat absolut dan koordinat yang relatif ya. Dan lihat ini adalah sumbu X-nya ke atas. Artinya kalau kita jalankan seperti ini, dia dijalankan dari titik 1 ke titik 2. Nah, ini ada pemakanan sebesar 0,2 ya. Ini ada feed atau pemakanan. Gitu ya. 0,2
mm per satu putaran spindle. Nah, ini adalah pemakanannya. Nah, sedangkan kalau kita nyatakan dalam koordinat relatif, yang ini relatif ya. Nah, ini sama, jadi tadi seperti ini 1 ke 2, ini adalah 2 ke 3 ya. Ini tadi 2 ke 3. Jadi ini adalah G01, dia ada pemakanan ya. Sedangkan kalau G00 dia tidak ada pemakanan. Nah, ini seperti ini. Contohnya, ingat ya, ini koordinatnya ya. Ini koordinatnya seperti ini. Ini X positif, yang ini adalah Z positif. Nah, tadi posisi awal ya, misalnya ya, ini sudah dilakukan adalah G00, kemudian X25, dan Z-nya adalah 5 ya. G00. Apabila dia akan digerakkan ke titik ini, misalnya ini adalah titik 1, ini titik 2 ya. Nah, maka ini dari awal ya, ini posisi awal ya. Ini awal. Ini adalah posisi awal ya. Tarik ya dari posisi awal pahat ke G00 ini awal. Sekarang kita dari 1 ke 2, maka ini adalah G01 ya. Karena ada pemakanan di sini, G01. Nah, ini ditulisnya, kita lihat koordinat X-nya masih X25. Nah, Z-nya kita lihat, Z-nya adalah minus 30 ya di sini. Z-nya minus 30. Misalnya ada pemakanan, misalnya adalah pemakanannya F ya, misalnya F 0,2 berapanya. Dia dimakan sebesar 0,25 mm dalam satu kali putaran spindle. Ini tidak terlalu cepat ya. Ini adalah dari 1 ke 2 seperti ini. Nah kan kalau yang tadi yang koordinatnya dibalik ya, kebalik ya, X-nya di bawah, kemudian Z-nya di kanan gitu, maka posisi awalnya itu ya di sini dia. Sini. Nanti dia akan makan misalnya ke sini. Ini akan dimakan. Oke, ini adalah latihan yang kemarin. Nah, latihan kemarin. Di sini adalah bagaimana membuat benda kerja seperti ini. Oke. Di sini saya akan pakai koordinatnya seperti ini ya, sesuai dengan mesin ya, mesin yang kita pakai. Ini adalah koordinat Z-nya, ini adalah koordinat. Nah, posisi 00 itu di mana? Ini posisi 00 itu di sini ya, di tengah-tengah. Ini adalah posisi 00 koordinat. Ini. X0 dan Z0 itu posisinya di sini. Nah, ini adalah X0 dan Z0. Nah, sekarang kita mau melakukan itu, biasanya ya, kita lakukan pemakanan dari sini ya. Kita ambil titik-titik ya. Ini ganti warna dulu. Nah, ini ya. Ini adalah satu, dan ke sini, sini. Oke, jadi titik-titiknya seperti ini ya, titik-titik pemakanan. Misalnya ya, ini, ya, misalnya ini adalah titik 1 ya, 2, 3, 4, 5, dan ini 6. Maka apa yang kita lakukan di sini? Ini ada titik 1 ya. Kita coba tentukan koordinatnya dulu ya. Titik 1 ya, titik 1. Maka kita dapatkan di sini X-nya apa? Titik 1. Yang tahu X-nya apa? X0, Pak. Ya, X-nya adalah 0 ya. 0, Z-nya juga 0. Kemudian karena ini belum ada pemakanan ya ke titik 1, maka kita bisa tulis ini adalah G0, 0. Kemudian kita pindahkan ke titik 2 ya, titik 2. Titik 2, sisi X-nya adalah X sama dengan apa ini? Coba Dava X berapa ini? 25, Pak. Nah, bukan 25 ya. 50. 50 ya, Pak.
Ya, jadi X itu dinyatakan dalam diameter. Nah, ingat ya, X itu dinyatakan dalam diameter. Jadi bukan dalam apa? Jari-jari. Karena ini posisinya, kita lihat ini posisi sumbunya ya, sumbu X-nya ke bawah, berarti di sini adalah positif. Berarti dia 50. Ini positif. Nah, Z-nya tadi masih berapa? Z-nya? Coba Aram, berapa Z-nya? ZT masih 0 berarti Kayak 0. Nah, ini si Fed. ya. Misalnya kita di sini kita lakukan phasing ya. Kita lakukan phasing, berarti kita pakai G 0 apa? Aryo G 0 berapa ini? Yang tahu G 0 berapa? Kalau kita lakukan pemakanan berarti G 0 1 ya, G 01. Nah, ini ke titik 2. Nah, kemudian ke titik 3. Nah, sekarang ke titik 3 ya. Titik 3 itu lokasinya di mana nih? X-nya berapa? Coba Diandra, X-nya berapa? Titik 3. 50 Pak. Ya, 50. Z-nya berapa Diandra? Z-nya 40. 40 atau min 40? Min 40. Nah, min 40 ya. Kenapa? Karena lihat koordinatnya lagi ya. Ke kiri dia. Kemudian G-nya G berapa? Diandra? G01. G01. Oke, terima kasih. Kemudian yang titik 4. Coba Gilang, titik 4. X-nya berapa? Gilang? Titik 4. X-nya berapa? Udah ada suaranya Gilang gimana nih? Kayak Farhan deh, Pak Farhan. Titik 4, X-nya berapa? Titik 4 X-nya itu 80 Pak. Ya, 80. Z-nya? Min 40. Min 40. G-nya? 01. 0. Oke, terima kasih. Kemudian titik 5. Andi Madudin. X-nya berapa? 80 Pak. X 80. Z-nya? Min 60. Min 60. Iya Pak. G-nya? 01. 01. Oke. Yang yang belum siapa? Dava udah belum? Dava lagi deh, apa? Titik 6, terakhir, Dava. X-nya? X-nya 100 Pak. 100. Z-nya? Z-nya min 60. Min 60. G-nya? 01. G 0. Oke. Nah ini kalau kita lihat titik koordinat seperti ini ya. Tapi apakah ketika kita melakukan eh, pemakanan seperti ini, nah ini pertanyaan berikutnya ya. Apakah kita bisa melakukan seperti ini ya? Kita tulis G00, G01, X50, Z50 misalnya. Kira-kira bisa apa enggak gitu kan? Pertanyaannya seperti kira bisa nggak? Kalau kita bikin seperti ini, bisa nggak? Nggak bisa, kenapa? Nggak bisa. Nabrak Pak. Nabrak. Nah, ini jawabannya ini ada dua versi ya. Ini nggak tahu benar atau tidak. Ini bisa saja sebenarnya. Asalkan ukuran pahatnya besar. Pahatnya besar ya. Tapi kalau ukuran pahatnya kecil, nah ini pasti nggak bisa. Tapi nanti, nah ini penting nih. Kenapa saya tulis seperti ini? Nanti kita akan belajar menggunakan G71 ya, G71 dan G70. Nah, titik-titik ini tuh justru akan kita pakai apabila kita melakukan dengan G71 dan G70. Oke, ini saya coba tampilkan dulu ya. Ini cara satu ya, ini cara satu. Nah, jadi cara satu pertama ya, kita bisa menuliskan, kita pakai G50 di sini. Di atasnya itu ada G50. G50 itu apa? Itu adalah creation virtual coordinate atau setting rotating type of principal spindle. Jadi atasnya G50, kemudian bawahnya itu adalah G96.
Ini adalah untuk pemakanan dengan kecepatan yang uniform. Lalu kita lakukan G00 dan G01. Terakhir ditutup ya, ditutup dengan M05 dan M30 ya. Jadi ini contoh yang pertama ya. Jadi kan kalian ini kalau tadi ya, kalau kita lakukan, nah ini contoh yang ini. Ini adalah apabila dilakukan, misalnya ya, ini adalah seperti ini ya. Misalnya dari ini. Oh, kemudian ke sini. Misalnya di sini 1, 2, 3, 4, 6 ya. Lawan seperti ini bisa saja ya. Ini saya akan tunjukkan bisanya. Oke, jadi di sini ya. Tadi yang pertama ya, kita tuliskan adalah kita pakai G50 ya. G50. Setelah G50, kita bisa setting spindle. Misalnya S-nya adalah 1500 di sini. S-nya 1500. Kemudian kita setting ini. Setting pahatnya, masukin ukuran pahat. T010. Nah, ini baris yang pertama. Kemudian baris yang kedua adalah G96 di sini. Kemudian kita atur ya S180 untuk speed uniform ya. S180. Lalu kita nyalakan spindle ya. M0. Nah, baru kita masukkan di sini adalah ini ya, G00. Jadi di sini G00 lalu kita masukkan ke titik 1 dulu. Arahkan ke titik 1 misalnya. Ini adalah X0, Z0. Kemudian lanjutnya adalah ke titik 2 ya, tadi ke titik 2. Berarti ini ada pemakanan ya. Ini adalah G01 ya. G01. Nah, karena posisi Z-nya masih sama ya. Z-nya sama, kita tulis X-nya saja. Ini berarti X50 ya. X50. Kemudian feed-nya misalnya adalah 0,25 ya. Feed-nya 0,25. Ini artinya yang ini ya, ini sampai ini adalah 1 ke 2 ya. Dari 1 ke 2. Berikutnya dari 2 ke 3 ini G01 lagi ya, G01. Kan X-nya sama ya, X-nya sudah sama, maka di sini tulis Z-nya saja. Z min 40 ya. Z min 40. Ini adalah dari 2 ke 3. Artinya ini angkanya. Ini kita sudah tulis lagi F-nya, nggak perlu kita tulis lagi F-nya. Lalu dari 3 ke 4 ya, dari 3 ke 4 sama G01 ya. G01. Nah, ini nilai Z-nya kan sama ya, nilai Z-nya sama, yang beda adalah nilai X-nya. Berarti X, tulis saja X 80 di sini. Ini adalah dari 3 ke 4. Kemudian berikutnya adalah Z ya. Nah, dari 4 ke 5, X-nya kan tetap, berarti hanya Z-nya saja. Nah, ini Z-nya itu arti Z-nya ke min 60 ya, min 60. Ini adalah 4 ke 5. Nah, ini G01 lagi dari 5 ke 6 ya. 5 ke 6 berarti X-nya tetap, Z-nya tetap, hanya X-nya yang berubah ya. Ini adalah X 100. Ini adalah dari 5 ke 6. X 100. Nah, ini sudah ya, selesai. Sorry, mestinya ada pemakanan lagi ke sini ya. Nah, dia di fasting lagi terakhir ya. Ini ke titik ini, sorry. Ke titik satu lagi ya, ini video. Jadi makan lagi. Nah, ini mestinya adalah G01 ya, tadi kelewat ya. Di sebelumnya mestinya ada titik 7 sini ya. Titik 7 ya. Titik 7 ini dia posisinya itu X-nya sama ya. X 100.
ini min 100. Nah, ini yang terakhir ya, titik 7 ya. Nah, ini adalah ke X-nya kan 100 ya. Dia tinggal Z-nya saja. Z-nya min Z-nya itu adalah min 100. Nah, ini adalah dari 6 ke 7. Nanti misalnya bisa saja ya, ini sini kemudian kita tarik lagi pahatnya. Misalnya ke sini gitu ya. Atau ke sini keluar ya, tarik pahatnya. Ini untuk selesai ya. Bisa kita lakukan penarikan pahat. Nah, ini saya contohkan dulu ya. Ini yang versi yang agak-agak aneh ya. Sudah kita bisa seperti ini, tapi kita settingnya itu adalah dengan setting pahatnya diperbesar. Jadi ini tadi kan kita sudah lakukan phasing ya, lakukan phasing. Nah, ini sebenarnya bisa saja pahatnya kita ganti ya di sini ya. Pahatnya ini kita remove, lalu kita tarik. Nah, ini kan ranknya 1,2 ya. Kita ganti lah misalnya jadi 30 di sini ya. Kita ganti lalu oke. Dan kita mount ya. Nah, ini saya tidak lakukan phasing lagi ya. Saya tidak lakukan setting offset lagi. Nah, ini saya ganti stoknya jadi stok yang baru ya. Lalu saya sini sudah ada kodenya tadi, saya sudah bikin ya kode tadi. Sudah ada. Nah, mungkin tadi masalahnya Aryo sama ya, kayak gini ya. The current file has been modified, you want to save it. Nah, ini no saja ya. Jadi kalau ada muncul seperti ini tinggal di no. Lalu kita cari file yang ada file nc code ya, bisa .cnc, bisa .nc ya, bisa .txt juga bisa. Nah, misalnya saya masukin sudah bikin di file 1. Nah, dia artinya ini the power could not be registered sama saja deh. Ini tinggal di oke saja. Oke. Nah, yang penting di sini sudah muncul ya. Nah, ini sudah muncul di sini. Kemudian dia akan ada garis-garis ya, garis-garis pengerjaan. Nah, ini kalau kita jalankan yang seperti ini ya. Ini kita start ya. Ditutup dulu. Kita jalankan. Ini. Nah, ini bisa ya. Ini bisa. Ini tadi ukuran pahatnya saya naikkan gitu ya. Ini bisa saja seperti ini. Saya asal ukuran pahatnya besar. Kalau ukuran pahat yang standar yang 12 ya, 12 mili yang tidak kita ganti, ini tidak bisa. Dia akan nyangkut. Nah, untuk ngeceknya gimana? Nah, ini kita harus cek nih. Ukurannya sesuai apa enggak? Nah, kita cek di titik yang ini ya. Ini dia berapa? Sorry, titik ini aja. Nah, dia 50 ya. 50. Nah, kemudian ini nggak rapi nih, ini pas 1 ya. Yang ini berikutnya di titik ini. Nah, dia 80, tapi dia ini 61,251. Ya, nggak rapi lah ya. Nggak bagus. Jadi ini bukan hal yang direkomendasikan sih. Kalau cuma sekedar bikin bentuk aja sih bisa gitu ya. Ini sederhana sekali gitu. Kalau bikin bentuk saja sih bisa. Bentuknya mirip-mirip ya. Bisa seperti itu. Nah, ini cara satu ini yang mungkin tidak direkomendasikan untuk mengerjakannya. Berikutnya cara yang direkomendasikan, ini yang seperti kalian lakukan. Nah, ini bisa panjang ya, langkahnya ini bisa panjang. Cara 2 ini langkahnya bisa panjang. Oke ya, saya balik lagi ke mesin CNC-nya. Saya udah ngebuka sih kode-kode buatan kalian. Coba saya di sini toolnya saya balikin lagi ya. Saya remove. Saya masukin ke ini. Sorry, ini ya yang besar ya. Saya edit dulu. Dibalikin lagi ke 12 ya. Nah, di sini saya masukin lagi. Lalu di mount lagi. Lalu oke. Dan saya setting ini ke referensi ya. F Z-nya juga ke ref. Nah, ini saya ganti workspace-nya, balikin ke 6. Jadi kalau kita sudah setting offset,
itu kita tidak perlu setting lagi ya kalau ketika asalkan benda kerjanya sama ya, itu ukurannya sama, kita nggak usah setting offset lagi dan pahatnya sama ya. Jadi saya tadi saya ini kan ya, untuk pahat saya tidak setting offset di yang besar ya, cuma saya ingin menampilkan bahwa itu bisa dilakukan gitu, walaupun mungkin tidak bagus caranya ya. Nah saya pengen lihat yang punya ya, coba misalnya punya dalam bentuk NC ya. Nah ini kalau bentuknya seperti ini oke ya, nggak masalah ya. Registration tinggal di oke saja. Nah yang penting dia muncul di sini nih. Ini kelihatan ya. Di code-nya kalau kita mulai step by step bisa ditampilkan, atau kalau mau dihilangkan ya hilangkan. Nah, di sini pemakanannya seperti ini ya. Ini coba saya jalankan, nanti klik memori ya, memori, lalu di klik yang ini start. Adalah proses makan. Nah ini G-code-nya nih ada yang nyangkut nih. Betul. Ada yang nyangkut. Atau nggak di stop ya? Dulu. Jadi kalau di G-code-nya punya Diandra ada rata-rata sama semua sih. Tidak ada yang membedakan terlalu besar ya bedaannya. Karena saya punya Dava pun sama. Bedanya kalau Dava ya, di sini ada 001-nya. Ya kata-kata sama, kalian pengerjaannya tidak jauh berbeda. Nah coba sekarang yang penting adalah ketika kita ukur ya di feature lainnya. Di sini sini masih tidak pas ya, di yang kode yang Diandra ya, 61,5 ya, udah lewat. Yang ini juga lewat ya, 41 ya. Yang ini juga lewat ya, walaupun di sini sama ya. Ya tidak 100% rapi ya. Tapi kalau secara ini ya masih bisa ditoleransi mungkin ya. 1 mm ya. Tidak terlalu rapi kerjaannya. Tidak masalah kalau bagi saya, ini masih awal ya, tidak masalah. Lalu kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Jadi untuk yang mengerjakan seperti ini, kalau saya lihat apa yang kita kerjakan di sini adalah kita mengerjakannya itu dari bawah ya. Kita mengerjakannya itu dari bawah ya. Ini dari titik ini ya. Ini lalu kita makan. Ini misalnya kan awalnya benda kerjanya seperti ini ya, ada ya. Kita makan ya. Kita makan. Kemudian kita balik lagi ya, kemudian naik ini ya sampai habis. Kan kurang lebih seperti itu ya. Nah ini bisa sih dikerjakan. Memang caranya seperti itu ya, yang bagus caranya seperti itu. Jadi dimakan gitu. Nah tapi ini cara ini yang dipakai G00 dan G01 ini kan memang cara yang cukup melelahkan ya untuk penulisan kode ya. Dan kode cukup melelahkan. Tidak apa-apa gitu. Ini adalah langkah awal dulu. Nah di sini ini bisa ya, titik-titiknya tuh bisa banyak ya. Kita bisa mulai dari titik berapa. Jadi nanti bisa kalian masukin ya titiknya ya. Titik berapa, berarti mulai dari bawah sini ya, dari bawah. Kalau koordinatnya seperti ini. Koordinatnya. Nah, sampai salah. X, Z. Nah, di sini saya akan menampilkan mungkin ya, ini kita untuk mengefektifkan waktu ya, daripada sudah paham ya.
kan bikinnya gimana gitu ya. Nah, kalau kode yang saya bikin nanti saya akan share juga ini ya. Ini masih oke, kode saya juga nggak terlalu bagus ya bandingkan kode kalian. Kita bandingkan ya yang kode yang saya buat. Untuk yang saya buat di sini kodenya itu besar ya. Kayak ini kita lihat ya. Jadi di sini saya pakai G50 dulu ya. S1500 T001. Kemudian G96 tadi ya. S180 M03. Nah, di sini saya pakai G00 ya. Saya masukkan ke titik 00 dulu, lalu Z5. Jadi ini di koordinat awal ya. Artinya kalau seperti ini saya lakukan adalah saya taruh dulu si pahatnya. Pahatnya di sini ya. Saya taruh pahatnya di titik. Nah, setelah pahatnya saya taruh di situ, saya gerakan ke Z0 ya. Saya gerakan Z0 ke sini. Setelah di Z0, nah ini ya Z0. Nah, ini saya lakukan phasing di sini. Saya lakukan phasing. Dimana Z-nya 0 tapi arah X-nya adalah 100 dengan pemakanan 0,25 feet-nya. Ini saya taruh ke phasing ke sini. Kedua ya. Nah, setelah itu setelah Z-nya saya makan gitu ya. Nah, ini saya pindahkan kali ini dengan G01 ya. Jadi kan tadi sorry. Salah ini ya G00X100 itu di bawah ya. Ini di bawah. Ini maksudnya saya taruh di bawah. Saya taruh di bawah ya. Setelah itu adalah Z-100 kan di sini. Z-100. Artinya saya ke ini kan. Tarik ke sini. Z-100. Setelah Z-100, nah ini X-nya kan awalnya X-nya di X100 ya. Saya tarik ke bawah dulu, saya tarik ke bawah dikit. Kemudian saya kembalikan ke sini. Jadi saya geser ke kiri lalu ke kanan ya. Nah, setelah itu saya naikkan lagi ke sini. Naikkan sedikit, naikkan, kemudian dimakan yang ini. Makan yang ini, kemudian saya tarik ke bawah gitu sampai ke atas ya. Terus kurang lebih sama ya caranya. Ini stepnya tidak saya tuliskan semuanya. Nah, jadi tapi saya akan uji cobakan langsung saja. Kita langsung ke si benda kerjanya ya di sini. Saya ganti di sini stock piece-nya ya, stock size-nya. Terus kemudian saya ganti G-code-nya ya. G-code-nya. Tadi file nomor 3 ya. Seperti ini. Code-nya. Oke, memori ya, memori kemudian di oke, sudah selesai ya. Nah, sekarang kita ukur ya. Perlu diukur adalah besarannya. Ini dia 100 ya. Yang 25 yang kurang lebih sama ya.
Nah ini kayaknya nih, ini saya curiga kayaknya saya setting setting ini ya. Tadi setting ketika melakukan set offsetnya kayaknya ada yang salah deh. Kayaknya. Soalnya ini kayaknya kok ada koma. Jadi kadang-kadang kalau kita setnya nggak benar ya, masukin angka, ini ada yang salah. Oke, saya setting ulang lagi ya. Ke 0 ya. Saya balikin ke 0. Lalu di workspace-nya size ya. Oke, di sini sudah ada MDI ya. Oke, balikin dulu. Oke, kita coba. Bentar ya. Oke, ini saya curiga kayaknya ada yang salah dikit deh. Setting offset. Ini Z. Lalu di Oke, ini misalnya 400 plus 400 8. Kosong 28. Oke, geser. Ini sebenarnya 305 ini nggak perlu diatur ulang. Oke, sini saya coba ganti ya, ganti dan jalan buat nomor 3 ya. Oke, nggak masalah sih sebenarnya ya, ada sedikit ya. Kalau sebelumnya sih saya coba ya, ini kalau setting offsetnya bagus, ini dia saya dapatnya pas ya, 60. Ini tergantung kita setting offset di awal. Cuman ini masih oke ya.
Oke ya, nggak jauh beda. Saya bisa setting offset lagi. Oke, ini jadi kalau kita pakai yang cara ini ya, cara seperti ada yang tanya kamu nggak sampai sini? Ini cara yang kedua. Caranya mirip dengan kalian, cuman saya stepnya mungkin lebih sedikit ya dibandingkan kalian yang kalian bikin. Dan saya tidak ada perapihan, saya tidak merapihkan lagi ya. Jadi kurang lebih caranya sama sih. Ini bisa dipahami nggak sini? Di sini bisa dipahami? Mungkin? Bisa, Pak. Nah, jadi itu gimana? Mau nanya yang G50 tadi sama G96. Oke, G50, G96 gimana dah, Pak? Jadi tadi S-nya kenapa beda gitu, Pak? Oke, jadi yang S pertama ini maksimum ya, RPM maksimumnya. Oh, Yang kedua itu dia kita jaga dia konstan ya, itunya makanannya. kalau Ya. G50 itu buat Nah tadi nih creation virtual coordinate setting rotating time of principal spindle. Dia bikin virtual coordinate atau setting rotating time of principal spindle untuk mengatur putaran spindle-nya. kalau G96 Nah ini control the circumference, jadi speed uniform. Jadi ketika putarannya itu dia dikontrol untuk uniform. sama gitu, Pak. Oh, Iya, sama. Dijaga sama karena bisa terjadi perbedaan gitu ya. Ketika pemakanan ini dijaga dia supaya sama. oh, Di 96 gitu. apa sih, Pak? Oke ya. Jadi 1500 itu adalah maksimum RPM ya. Maksimum RPM yang diizinkan. Oke, ini yang cara 2. Nah, selanjutnya saya akan mengajarkan dulu untuk menggunakan G71 ya. Nah, di sini saya akan ada tambahannya, ada G40 dan G41 dan G42. Kan di sini kita akan pakai G42 dan G40 dulu ya. G40 dan G42 di sini. Di sini kita belajar G40 dan 42, di mana G42 itu adalah kompensasi ke kanan, kompensasi kanan ya. Jadi ini terkait dengan penggunaan pahat ya. Pahat itu kan ada diameternya ya. Ini kalau kita masuk ke tool magazine, sini kita lihat di sini karena saya mau remove dulu ya. Dan di sini kan ada nose radius ya. Nah ini terkait dengan kompensasinya. Jadi kalau kita pakai G42 atau G41 itu kita tidak perlu menghitung kira-kira nose radiusnya berapa. Kalau kita pakai G42 nanti di cancelnya itu di G40. Kalau selesai penggunaannya dia di G40. Oke, kita balik lagi di sini. Nah, kemudian ada G70 dan G71. Nah, G70 ini dan G71 ini saling berpasangan ya. Jadi ini G71 dulu, ada pemakanan berulang kontur atau roughing kasar arah horizontal. Ini untuk turning ya. Jadi arahnya seperti ini. Ini berulang dia. Berulang. Beda dengan G71. Kalau G71 facing ya, dia vertikal. Nah, sini kita tidak bahas. Kita bahas yang G71 saja. Nanti setelah itu akan di finishing atau dirapihkan oleh G70 apabila masih ada yang sisa-sisa. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya penjelasan G41 dan G42 dulu ya. Jadi kalau G41 itu untuk kompensasi kiri ya, kita lihat yang atas. Ini koordinatnya seperti ini. Kalau kita koordinatnya seperti ini, ya x-aksisnya ke bawah positifnya dan z-aksisnya ke kanan seperti ini. Maka kalau G41 ya, itu adalah kalau di atas, posisinya di atas seperti ini. Ini gerakannya ke kiri. Ya kan? Nah, ini kalau kita lihat bendanya ini ya, bendanya itu ada di kiri. Di kiri sih, Pak. Tapi kalau G42, nah ini G42 nanti kita pakai. Ini kalau bendanya ada di kanan. Seperti ini. Nah, ini kalau tidak ada kompensasi seperti ini ya, pengerjaannya. Ini tidak ada kompensasi. Ini kalau ada kompensasi seperti ini. Dia memperhitungkan radiusnya. Radius dari pahatnya. Ini terkait G41 dan G42. Nanti di cancelnya pakai G40. Untuk cancelnya.
Sedangkan untuk G71, nah ini G71 mungkin ini agak sedikit ribet gambarnya. Cuman kita lihat dulu di sini ya, yang pertama dulu di atas, yang di bagian atas ya. Oke, di bagian atas ini ya, kita lihat ada G71 itu harus 2 baris. Yang pertama adalah U ya, U dan R. Dimana nilai U-nya itu bisa dinyatakan dalam D dan E ya. D itu apa? D itu adalah seperti ini. Misalnya, ini adalah titik awal ya. Sini ya, awalnya benda kerjanya kan dia full ya, benda kerjanya seperti ini. Dia full. Kalau dia pakai dari titik C, dia akan bergerak ke sini, titik ini. Nah, ini adalah nilai D-nya. Nilai D itu adalah berapa jaraknya, jarak pemakanannya. Ya, jarak pemakanannya berapa? Ini adalah nilai D-nya. Di U nilainya berapa? Nanti dia akan, ini kalau yang arah koordinat ini, lihat ini arah koordinat seperti ini. Ini harus dipahami ya. Nanti dia akan bergerak seperti ini. Sini. Dia gerak sampai titik sini. Nah, dia akan balik ya, R. Dia akan balik sebesar 45 derajat di sini. Pasti 45 derajat, always ya 45 derajat untuk keluar escape. Nah, jaraknya ini, nah yang ini ya. Yang jarak dari sini ke sini adalah E-nya. Ini adalah E-nya. Jadi wajib ditulis U berapa. Misalnya U3, maka jaraknya adalah 3 di sini. Nanti E-nya itu berapa? E-nya misalnya 1, maka ini jadi 1. Nah, kemudian ada P-Q ya, P dan Q. Nah, P ini menyatakan start sequence. Makanya beberapa program mungkin kita tidak perlu menuliskan N ya. N berapa. Tapi kalau kita menggunakan ini ya, kalau kita menggunakan G71, maka untuk mulai kita harus menulis N berapa. Misalnya N 10. Itu start sequence, artinya start yang akan kita ulang. Nanti mungkin selesainya di N20. Maka nanti P-nya itu adalah P10 dan Q20. Nah, kemudian di sini ada U-nya. U di sini adalah menyatakan ini toleransinya, toleransi arah X. Jadi dia akan ada sisa ya. U yang sini ya, U yang ini itu ada sisa di sini. Dia akan sisa. Ini toleransinya berapa? Ini untuk arah vertikal ya, horizontal. Sedangkan W-nya itu yang ini. Nah, ini adalah toleransinya. Toleransinya berapa? Sisanya berapa? Ini harus kita tulis. Dan ini F, ini tadi, ini adalah feed-nya. Kecepatan pemakanan. Feed-nya berapa? Seperti itu. Ini adalah untuk definisi G71. Dan ingat, ini kalau koordinatnya seperti ini. Nah, ini saya akan membuat lebih simpel ya di sini. Saya akan bikin lebih simpel. Oke, di sini contohnya adalah ini koordinatnya seperti X, Z. Nah, ini posisi pahat misalnya awalnya di sini. Starting point, dia akan masuk ke titik 1 dulu. 1 ya. Jadi tool will move in axis depth of cut ya, U. U-nya berapa depth? U. Nah, kemudian ke titik 1, lalu dia akan ke titik 2. Dari sini dia ke titik, dia akan mengarah titik ya. Ini arah garis ya, ini 1. Kemudian arah garis 2 sini, dia akan ke sini. Set. Kemudian dia akan retract ya, R ya. R ke sini. Set. Sebesar R. Jadi dari sini itu sebesar U ya, jaraknya U. Sini adalah R. Lalu dia ke 4. Balik ke starting point-nya lagi. Nanti kalau yang berikutnya dia naik ke sini ya, dari sini naik. Nah, ini sebesar U tadi. Lalu dia jalan ke sini, sini dan ke sini. Ini adalah kurang lebih prosesnya ya. Ini proses ketika kita melakukan menggunakan G71 ya. G71 dan G70.
Oke, sekarang, nah ini kita akan latihan ya. Latihan menggunakan G70 dan G71. Kita akan coba tuliskan ya. Jadi pertama, nah ini misalnya kita taruh titik di sini dulu ya. Kita bikin titik-titik dulu. Seperti ini ya. Misalnya ini adalah titik 1, 2, 3, 4, dan nah, start G71 itu akan di sini ya. Akan start G71. Startnya di sini. Startnya di sini ya, G71 ya. Jadi di awal itu kita bisa pakai G00 dulu ya. Ini adalah G00. Misalnya ini jarak Z-nya adalah 5 ya. Berarti X0 Z5. Dan ke titik 2. Ke titik 2 ini G00 tidak saya tulis lagi. Nah, di sini adalah X-nya ya. X-nya 0. Z-nya 0 ya. Z-nya 0. Dari 1 ke 2. 2 ke 3, nah ini ada pemakanan. G01. Kemudian misalnya X-nya kan tetap ya. X-nya tidak berubah, X-nya berubah ya. X-nya berubah. Ini adalah 60 ya, berarti X 60. Nah, tapi di sini kita lihat Z-nya kan masih sama ya, Z0. Kita hanya butuh F-nya saja, kecepatan V-nya. Karena 0,2. Ya. Lalu di sini G dari 3 ke 4 ya, dari 3 ke 4. Itu G01 juga ya. G01 juga, tapi bedanya adalah beda di Z-nya. Berarti X-nya tetap. Kita dapat tulis Z-nya saja ke titik 4. Ini titiknya adalah minus 75 ya, minus 75. Dan dari 4 ke 5, dia masih G01 juga. Ini X-nya yang berubah. X-nya menjadi 100. Ini adalah kalau kita tulis ya. Nah, misalnya di sini ya, si G00 ini kan masih awal ya. Kita mulai pengulangan kan dari titik 3. Masalah kita masukkan di sini adalah N, misalnya N10. N10. Sedangkan di sininya akhirnya adalah N20. N20 ya. Maka di sini ketika kita bikin program secara lengkap ya, secara lengkap dengan P71 dan P70 pertama ya, yang ini kita simpan dulu ya, ini program ini simpan dulu. Tadi kita akan bikin dulu tadi adalah di G50 dulu ya. G50 berapa? Misalnya S-nya 1500, kemudian T1 T01 ya. T0101. Kemudian G96 S100 M03. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, maka kita bisa tuliskan G00 yang pertama dulu. G00 yang pertama ya. Ini misalnya adalah G00. Kemudian nah di sini kita mau contohnya ya, saya kalau yang ini kan seperti ini ya stepnya. Sekarang saya misalnya stepnya setelah kita menentukan
ya itu saya akan melakukan phasing. Jadi saya starting point-nya dari sini. Saya starting point dari sini. Kemudian saya akan lakukan phasing ke atas dulu. Saya akan lakukan phasing ke atas ya. Saya akan lakukan phasing ke atas, berarti saya taruhnya dulu di sini, X-nya itu adalah X100. X100. Lalu Z-nya, misalnya di awal ya, Z-nya itu adalah Z5. Ini belum kena ya, Z5. Lalu saya masukkan di sini adalah Z0. Z0. Lalu setelah itu, setelah Z0, saya masukkan G01 untuk phasing itu adalah ini sedikit aja, X ke minus 1,6 ya. Dengan pemakanan misalnya 0,25 misalnya. 0,25. Lalu di sini saya G00 setelah di phasing saya taruh di balikan lagi ke X 100 ya. X100,5 ya. Z-nya 5. X balikin lagi ke X 100, kemudian Z-nya 5. Nah, saya balikin lagi. Jadi setelah di phasing saya balikin lagi ke posisi awal. Sini. Nah, baru saya panggil si P-nya. Saya panggil G71. Nah, G71 baru muncul G71 ya. G71 di sini. Nah, G71-nya gimana? Saya bisa tentukan berapa nilai U-nya. Misalnya U-nya saya pengen 3 dan R-nya misalnya 1. Nah, kemudian di sini saya tentukan sequence yang akan diulang yang mana. Yaitu G71 misalnya adalah dari P10 sampai I20 misalnya. Lalu masukkan nilai W-nya berapa. Dan seterusnya ya. Nah, nilai P10-nya ini merujuk pada yang ini, yang di sini. Nah, dia kurang lebih seperti itu caranya ya. Nah, ini programnya. Sini ya, saya akan coba tampilkan. Ini yang sudah saya buat. G71. Oke, jadi seperti ini ya, kurang lebih ya. Ini pertama G50 S1500 T01 ini untuk milih si pahatnya. Lalu ini muterin spindle tadi. Nah, ini tadi yang G00 X100 ini posisi awal. Saya taruh posisi awal di sini. Lalu saya masukin ke Z0, lalu saya lakukan phasing dulu. Lalu saya balikin ke posisi awal. Posisi starting point ya. Nah, setelah itu saya panggil G71. Nah, U-nya 3, R-nya 1. Kemudian P10, Q20. Saya tentukan ya, sequence yang akan diulang yang mana. Lalu saya masukkan U1, W1. Artinya akan ada toleransi tadi ya, sisanya itu saya sisakan 1 mili dan 1 mili dengan kecepatannya 0,25. Kemudian di sini ada N10. Nah, ini pentingnya nulis N ini kalau kita sudah menggunakan G71. Harus ditandain ya, N10. Nah, kemudian kita masukin G42 di sini. G42 adalah untuk mengkompensasi kanan ya. Kompensasi pemakanan kanan. G42, lalu G00X60. Artinya dari titik yang sini ya. Nah, ini seolah-olah dari titik 60 dari titik G00 X60 ini ya. Dari Z0, nah di sini diarahkan ke sini nih. Mulainya X60.3 ini ya. Lalu kita arahkan ke Z-40. Nah, Z-40. Jadi dihajar ke sini ya, dimakan. Karena kecepatannya 0,2. Jadi seperti kita mengerjakan dari sini gini. Kemudian X100 sampai 100 ya Z5. Lalu selesainya di sini. Nah, selesainya kita tambahkan. Nah, ini mestinya bisa dimasukin juga. Z5 ini adalah G40. Lalu di sini ada G70-nya. Jadi untuk merapihkan lagi dari P10 sampai Q20 diulang lagi ya. Diulang, lalu ini adalah G00. Ini saya tarik pahatnya jauh lah.
Lalu M05 berhenti, M03 balikin program ke awal. Ini kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih. Ini program yang akan kita uji cobakan. Jadi kita masuk ke ya. Oke, kita ganti ya. Kita ganti ke stock size. Kita balikan stock size-nya. Lalu kita load ya. Load yang program G71 lalu memori udah ya, tinggal di start. Di facing dulu kan. Ini G71 ya. Ini dia dihabisin lagi tuh di G70. Rapikan. Ini selesai. Lalu kita bisa ukur ya fitur lain. Kalau kita lihat dia pas ya. Ini kalau kita lihat di sini dia pas 40 ya. Nggak lebih ya. Dia 40 pas. Rapih ya. 40. Dan dia ukurannya 60 ya sama ya. Ini lihat ya, ini 40 ya. Dari sini ini 40. Artinya dia sudah ada kompensasinya. Dia sudah rapih. Lebih rapi daripada program yang sebelumnya ya. Kalau tadi sebelumnya agak ada plus minusnya ya. Sudah rapi ini. Ini untuk penggunaan G70 dan G71. Baik, sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Ini tenang aja ya, programnya saya kasih ya. Saya upload. Nggak perlu khawatir. Oke, bisa dipahami sini? Masih cukup jelas ya penggunaannya. Nah sekarang, ini berikutnya adalah saya akan menggunakan untuk yang latihan kemarin ya, untuk latihan kemarin. Karena waktunya sudah cukup. Nanti ini prinsipnya sama ya, cara pengerjaannya. G7. Nah ini adalah pengerjaan yang kemarin ya. Ini stock size-nya saya balikin lagi. Baik, jadi yang ini saya akan mengerjakan untuk gambar yang ini menggunakan G71 ya. Ini menggunakan G71. Nah ini kodenya, itu. Nah kodenya G71 yang ini kurang lebih seperti ini. Kan? Ini adalah kodenya. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Nah ini saya mulai dari N10 tadi sama ya. Misalnya G40, G00, GX10. Nah ini bisa dilihat nanti ya. Ini kodenya seperti apa. Ini kalau kita masukkan ke mesin CNC-nya. Oke, kita masukkan sekarang ke CNC-nya. Ini sudah ya, sudah di load. Ini memori sudah. Oke, kita start. Jadi pengerjaannya seperti ini selesai. Jadi kita tidak perlu menulis program itu panjang-panjang ya. Nah, ini 60 ya, benar udah 60 sesuai ya. Yang ini 40 ya, 40 sudah sesuai dan dia diameternya juga 80 ya sudah. 50. Jadi diameternya lebih rapi ya dibandingkan dengan pengerjaan yang sebelumnya.
Baik, lihat tanyakan dulu sampai sini. Bisa dipahami? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Atau bingung? Masih bingung sih Pak saya Pak. Bingung yang mananya? Ini yang X-min 1,6 tuh maksudnya gimana ya Pak? Di facing, jadi di facing aja. Dari sini tarik ke atas, trek gitu. Dia melakukan facing ya. Di facing aja. Tapi naiknya cuma 1,6 gitu Pak. Enggak. Ingat X 1,6 itu artinya, ingat ya, ini lihat sumbunya dulu. Makanya ini pentingnya sumbu. Sumbu kan ke atas kan. X. Nah, Kalau minus. nah. Berarti kan X ini Z ya. Lihat. 0 di mana? Sini kan? Titik tengahnya ya. Pak. Kita lihat dulu posisi awalnya. Posisi awal saya taruh di mana? Di X 100 Z5. Z5. Ini double ya, maksudnya satu aja ya. Jadi artinya X 100 Z5 itu kurang lebih di mana? Di sini ya. Ini keluar dikit ya. Iya Pak. Ini di sini. Lalu saya pindahkan ke Z0. Z0 di mana berarti? Z0 berarti Sebelahnya sedikit ya, sebelahnya sini pindah. Nah, lalu saya lakukan adalah facing. Jadi saya ke sini, saya facing. Nah, sampai lebih dikit ya di sini. Nah ini adalah yang titik X yang 1,6 ya, kurang lebih lah anggap ya. Lebih sedikit. oh, Jadi di facing aja gitu. Lebihin dikit. dikit dari titik tengah. Iya, di titik nolnya. Biar yakin abis gitu ya. Lebihin dikit aja. Oke. Kayak tadi kayak kita lakukan offset kan gitu ya, kita lebihin dikit kan. Biar yakin tuh abis. Jadi ini 1,6 tuh situ. Ini feed rate-nya. Lalu kita balikin lagi G00 ya, G00 X. Nanti kita balikin lagi ini ke sini nih, ke posisi awal ya. Titik ini. Balikin lagi. Lalu kita start G71. Nah, kenapa saya balikin sini? Karena kalau G71 itu biasanya mulainya dari bawah ya. Walaupun kita setting titiknya di sini dari atas, dia pasti mulai pengerjaannya itu dari bawah. Makanya saya settingnya kebalikannya ke bawah. Nah dia akan mulainya dari bawah. Walaupun kita settingnya ya, ini kan G01Z-40 di mana? Di sini kan. Ini bukan makan dari atas, dia makannya dari bawah. Jadi ini adalah proses turning ya, proses turningnya yang berulang. Bisa pahami di sini? Cukup jelas? Ini kelebihan satu. Oke, paham? Ada yang masih bingung nggak? Jadi gampang ya. Jadi stepnya adalah Anda tentukan dulu titik-titiknya, titik yang mau dimasukin itu berapa. Jadi bikin dulu G-code-nya ya, G-code-nya, titik-titiknya. Nah setelah itu baru kita masukkan G71-nya. Jadi nggak usah mikir titik di bawahnya berapa gitu kan. Kalau yang sebelumnya kan pakai G00 dan G01 itu kan, G01 itu terlalu banyak step ya. Nah ini kita bisa memangkas step. Dan ini ada G42, artinya kita sini ya, ini ada kompensasi tadi. Kita hitungnya kompensasi. Dia hasilnya bagus. Jadi paham ya sini ya. Nah, sekarang tugasnya ini gampang. Tugasnya gampang ya. Anda tugasnya. Nah ini nanti file ini akan saya share ya. Tenang aja, file ini akan saya share dalam bentuk PDF-nya gitu ya. Nah silahkan Anda kerjakan. Jadi ini kurang lebih waktunya 1 jam lebih ya. Ini gampang. Yang penting adalah Anda tentukan dulu titik sini ya. Titiknya berapa di sini? Berapa? Ini berapa? Ini titik 1 ya. Ini 2, 3, 4. Anda tentukan dulu. Titik 1, 2, 3, 4. Koordinatnya berapa? Nanti kira-kira pakai G apa? Lalu Anda masukkan G71-nya. Jadi sini ada yang kosong ya. Ini sebelum pendahuluan ya, sebelum G71. Nah, ini G71 dan G70. Jangan lupa ini N berapa? N-nya bebas ya, nggak harus N10, boleh di N50 juga boleh. Anggap saja tadi saya pakai N10. Jadi artinya sequence ke-10. Jadi boleh loncat ya. Jadi nggak harus 1, 2, 3 boleh. Misalnya dari 10, 20, 30 juga boleh. Ini N berapa? Sampai N
Lalu terakhir ada M05 dan M30. Ini gampang ya, kayaknya saya yakin sejam juga selesai ya. Jadi itu saja akhir dari penjelasan saya. Silakan apabila ada yang mau ditanyakan.